Halo Sobat Kompas TV, hari ini kita akan update 5 berita terpopuler yang terjadi pada sepekan ini, mulai dari akhir Desember hingga awal Januari 2025. Yuk langsung saja ke berita yang pertama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyentil hakim yang menjatuhkan vonis ringan kepada koruptor yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Presiden Prabowo Subianto sempat menyoroti soal hakim yang memvonis ringan koruptor saat memberikan arahan di acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional tahun 2025-2029 Bappenas pada Senin 30 Desember 2024. Meski tidak disampaikan secara eksplisit, ucapan Prabowo mengacu pada putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang memvonis Harvey Muiz. Prabowo bahkan meminta Kejaksaan Agung untuk naik banding atas kasus tersebut. Ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Selanjutnya, ada momen Anies dan Ahok kompak di acara Tahun Baru Pemprov Jakarta di Balai Kota jadi sorotan publik. Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama menghadiri acara Tahun Baru Pemprov Jakarta di Balai Kota pada Selasa 31 Desember 2024. Anies dan Ahok duduk bersebelahan dalam acara tersebut. Sesekali tampak berbisik dan bercengkrama. Ex-Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Anies Baswedan mengaku akan memberi kejutan pada tahun 2025 ini. Ahok ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya bisik. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Ya, nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, lo tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan, Pak Anies. Ya, Pasti ada kejutan. 6 jam lagi, 7 jam lagi. Untuk berita yang ketiga, ada Sri Mulyani yang terkesan dengan kedatangan Presiden Prabowo ke Kemenku. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan sambutan di pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2025 pada Kamis 2 Januari 2025. Sri Mulyani menceritakan pertama kalinya bahwa seorang presiden datang ke Kementerian Keuangan untuk melihat tutup buku APBN 2024. Sri Mulyani mengatakan kunjungan Presiden Prabowo bukan merupakan kunjungan seremonial, melainkan kunjungan kerja. Mengawali tahun 2025. Beliau untuk pertama kali seorang presiden datang ke Kementerian Keuangan mau lihat tutup buku APBN-nya. Mungkin beliau juga ingin lihat berapa uang akhirnya yang ada di sana gitu. Namun kunjungan beliau itu luar biasa karena itu adalah kunjungan kerja, bukan kunjungan seremonial. Sehingga kami bekerja seperti biasa menutup tahun anggaran dan kemudian beliau hadir bahkan berinteraksi secara langsung dengan kami semua, dengan seluruh pejabat dan memberikan arahan. Kemudian ada Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyatakan usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji saat rapat dengan DPR. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Ibadah Haji. Rapat kerja Menteri Agama dengan DPR tersebut membahas anggaran operasional ibadah haji tahun 2025. Menak Nasaruddin Umar merincikan biaya ibadah haji tahun 2025 hingga pembinaan jemaah haji dari Indonesia sampai selesainya melaksanakan ibadah haji tersebut. Kita bisa lihat
biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi pulang pergi 34.396.390,68 rupiah. Nah, kemudian akomodasi Mekah 15.232.011,90. Akomodasi Madinah dalam rupiah 4.454.403,48 rupiah. Living cost-nya 3.200.000 2 rupiah,50. Paket layanan masyair, ya ini baru sebagian, itu 8.099.970,94 rupiah. Totalnya 65.372.779,49 rupiah. Dan untuk berita terpopuler kelima, ada bos rental yang tewas ditembak oleh oknum TNI AL. Polres Pandeglang berhasil menangkap pria penyewa mobil pertama. Polres Pandeglang berhasil menangkap pria berinisial AS yang diduga merupakan penyewa pertama mobil milik bos rental yang tewas ditembak di res area Tol Tangerang Merak kilometer 45. Polisi menangkap AS di sebuah kontrakan di Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membenarkan oknum anggota TNI AL yang diduga terlibat dalam peristiwa penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 ini. Prajurit tersebut diperiksa oleh polisi militer TNI AL. Kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Terus untuk ini apa? Lokasinya. Untuk lokasi penangkapannya di mana? Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Untuk langkah lebih lanjut seperti apa? Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bang, minta penegasan aja, si AS ini orang pertama yang menyewa mobil rental. Betul, jadi AS ini adalah orang atas nama si penyewa mobil rental tersebut. Dan sahabat Kompas TV, itu tadi 5 berita terpopuler dalam pekan ini. Mana nih berita yang paling menarik untuk kamu? Sampaikan di kolom komentar ya. Pastikan juga kamu sudah like lalu share video ini. Saya Karisma Ningtyas, pamit undur diri. See ya!